PKS HTI gandeng Anies untuk maju Pilpres 2024. Selamatkan Pancasila dari khilafah. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Ya, saya samperin, saya bisikin, Anies, Bang Anies, gua bantu lo, tapi gua gak deket-deket sama lu ya. Tapi kalau lu nggak belain Islam, gua nggak jadi bantu lo. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Akhirnya bocor videonya, nyebar ke publik. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Dari kemarin saya selalu ngomong, hati-hati dengan Anies. Lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya udah jelas membuktikan dia siapa, dekat dengan kelompok mana, apa visi misi kelompok itu. Ini harus menjadi catatan penting kita sama-sama. Bahwa ada cita-cita besar di balik kemudian mereka mendukung Anies Rashid Baswedan. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Alfian Tanjung terkait dengan pemilu yang akan datang, terkait dengan siapa dia, apa visi misinya, dan terkait dukungannya terhadap Anies Baswedan. Tidak kurang apa lagi, akankah calon presiden seperti ini yang Anda dukung? Ya, beredar spanduk di WA Group bahwa Yohanes Anies Baswedan ini katanya mendapatkan dukungan dari PKS untuk maju di Pilpres 2024 kan. Nah, ternyata juga beredar di WA Group Alfian Tanjung dan kelompok HTI yang mengatakan perlu strategi kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau saja Pak Anies menang dan jaringan yang sudah saya bangun hampir 40 tahun ini, saya akan bilang bolehkan Hizbut Tahrir. Wah. Alfian Tanjung merupakan pimpinan Ormas Taruna Muslim, salah satu organisasi sayap HTI yang berfaham Wahabi dan memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Faisal Tanjung, tokoh HTI yang mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. HTI merupakan antek teroris yang berkedok agama, bisa berkeliaran di Indonesia, dan tokoh-tokohnya mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Juga ada simpatisan kader PKS yang mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan menjadi presiden. Baik dari HTI dan PKS, simpatisannya sudah mulai menyebar hoax, fitnah, dan provokasi yang berkedok agama. Seolah-olah mereka membela agama, tapi sebenarnya tidak. PKS dan HTI malah merusak agama yang mereka anut karena suka sekali menebarkan fitnah, hoax, tipu daya, dan ujaran kebencian kepada lawan politiknya. Ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jangan sampai PKS atau Ikhwanul Muslimin dan HTI bercokol di Indonesia dan menguasai bangsa ini. Bisa jadi nanti kita hidup di negeri sendiri, tapi dikendalikan oleh kelompok ekstremis seperti Taliban. Taliban adalah kelompok ekstremis yang ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap hukum agama di Afghanistan ketika Taliban berkuasa. Tidak ada kemerdekaan dan kedaulatan rakyat, yang ada adalah peperangan dan kelaparan melanda rakyat miskin. Semua dikuasai oleh kelompok radikal intoleransi, kelompok garis keras. Ya, kelompok militan garis keras ini juga pernah berkuasa 20 tahun dan menjadi kecaman dunia usai dianggap melanggar hak asasi manusia hingga budaya. Perlu diketahui Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, kalau di luar negeri namanya Ikhwanul Muslimin atau IM, yang kita kenal dengan sebutan sebagai kelompok Minhum, yaitu kelompok yang mengaku paling Islam, paling suci, tapi nyatanya malah merusak Islam itu sendiri. PKS adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia dengan salah satu tujuannya ingin mewarnai hukum Indonesia dengan hukum Islam. Keberadaan PKS tidak pas dengan kondisi Indonesia yang dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Tapi dalam prakteknya justru orang-orang PKS sendirilah yang merusak ajaran Islam. Mereka tidak sadar akan kekeliruan yang dilakukan oleh kader-kader PKS sendiri. Mereka membuat hoax dan tipu daya, kemudian menyebarkannya untuk mencari pengikutnya. Kalau hoax sudah merasuk kuat para pengikutnya, maka dengan mudah negeri ini diadu domba dan dibuat gaduh.
Saat ini PKS dan HTI mendukung Yohanes Anies Baswedan. Tentunya banyak yang tahu pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 juga atas dukungan PKS dan HTI. Yohanes Anies Baswedan akan mengulang lagi cara-cara busuk dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 untuk diterapkan lagi dengan Pilpres 2024. Oh no, politik identitas akan digunakan sebagai alat memenangkan tujuannya. Agama dijadikan sebagai alat propaganda oleh kelompoknya Anies untuk menunjukkan jati diri kelompoknya. HTI, PKS, dan ex-FPI ada di belakang pencalonan Yohanes Anies Baswedan. Kita, bangsa Indonesia, jangan sampai lengah dengan ideologi khilafah yang diusungnya. Bangsa Indonesia sudah punya falsafah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang plural, berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Tetapi tetap satu Indonesia. Inilah bangsa Indonesia yang beraneka warna, tapi tetap rukun hidup berdampingan. Pancasila sebagai identitas nasional mengacu pada kebudayaan Nusantara yang beraneka warna dan corak yang berbeda. Pancasila sudah pas diterapkan di Indonesia, karena di dalam sila-sila Pancasila tercermin kepribadian bangsa, digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Kita jaga bersama Pancasila sebagai dasar negara, jangan sampai terkoyak. Juga jaga dari orang-orang jahat dan kelompok ekstremis intoleransi yang ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Untuk itulah jangan pernah kita memberikan dukungan kepada Yohanes Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres 2024. Jaga negeri ini dari pengasong khilafah. Jangan beri ruang sedikit pun untuk pergerakannya. Kita tolak ajarannya. Kita tolak tokoh-tokoh pengusungnya. Ideologi Pancasila sudah terbukti mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, kontroversi yang menyelimuti para calon presiden merupakan misteri paling menarik untuk diulik sejarah masih dalam koridor wilayah publik. Ya, kontroversi yang dimaksud itu termasuk kecenderungan seorang calon di masa lalu. Kita yakin bahwa yang paling empuk untuk diulas adalah kontroversi di belakang nama Anies Baswedan. Sebegitu besar obsesinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Anies bahkan telah menabuh genderang sejak sebelum tahun 2014 ketika menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Dan jalan untuk semakin tampak jelas ketika batu loncatan ke istana ini dia dapatkan lewat Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita yakin bahwa obsesi Anies akan tetap berkobar seperti itu karena jalan menuju posisi impiannya akan tetap tertutup rapat minimal sebelum etnis keturunan Arab masih menjadi minoritas di negeri ini. Ya, bagaimanapun Anies berupaya menampilkan diri sebagai asli Indonesia, publik tetap saja tak akan bisa diperdaya. Bahkan semakin bertebaran juga spekulasi bahwa ada Yahudi di belakangnya. Tapi benarkah? Siapa tahu, karena Arab sangat dekat dengan Yahudi. Mereka sejak zaman nenek moyangnya sudah saling mengenal satu sama lain. Berpihaknya PKS kemana Anies didukung memang bukanlah sebuah kejutan besar. Sejak lama, aroma kemana angin berhembus bagi kubu PKS sudah bisa terendus dengan mudah. Tertundanya peresmian koalisi trio Nasdem Demokrat PKS ditambah Partai Umat pun hanya masalah waktu. Mungkin karena masih belum deal soal siapa bacawa presnya kala itu. Atau mungkin juga karena angka kardusannya belum disetujui sebagai mahar politik yang mengikat koalisi mereka untuk mengusung duet Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 nanti. Ya, beredar sepanduk di WA Group bahwa Yohanes Anies Baswedan ini katanya mendapatkan dukungan dari PKS untuk maju di Pilpres 2024 kan. Nah, ternyata juga beredar di WA Group Alfian Tanjung dan kelompok HTI yang mengatakan perlu strategi kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau saja Pak Anies menang dan jaringan yang sudah saya bangun hampir 40 tahun ini, saya akan bilang bolehkan Hizbut Tahrir. Wah. Alfian Tanjung merupakan pimpinan Ormas Taruna Muslim, salah satu organisasi sayap HTI yang berfaham Wahabi dan memiliki tujuan untuk mendidikan khilafah di Indonesia. Faisal Tanjung, tokoh HTI yang mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang.
HTI merupakan antek teroris yang berkedok agama, bisa berkeliaran di Indonesia dan tokoh-tokohnya mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Juga ada simpatisan kader PKS yang mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan menjadi presiden. Baik dari HTI dan PKS, simpatisannya sudah mulai menyebar hoax, fitnah dan provokasi yang berkedok agama. Seolah-olah mereka membela agama, tapi sebenarnya tidak.